tadi semua sisi kehidupan, semua keadaan yang dialami oleh anak manusia sudah terangkum di dalam hadis tadi. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kalimat tidak ada kata terlambat? Artinya, setiap manusia, walaupun sudah dinasehati dan lain sebagainya, tetap saja keadaan itu berlangsung terus. Ya. Dia tidak pandai memanfaatkan. Ya. Kemudian, misalkan sehat, dia baru sadar ketika ia sakit. Nah, kemudian ada muncul kalimat tidak ada kata terlambat. Ya. Ini bagaimana ini? Sama dengan jangan putus asa. Tidak ada kata terlambat. Ini artinya jangan putus asa. Kan bisa dari kalimat atau dari hadis tadi, ini memang sudah titik. Tapi ketika ada kemungkinan, misalkan ya, memang harus begitu. Masa mudamu manfaatkan dengan baik. Gunakan sebagaimana anak mudamu itu, bagaimana berpikir dan sebagainya, belajar dan seterusnya. Kesadaran ini terlambat datangnya. Ya. Nah, atau informasi ini lambat datangnya. Kok informasi? Bukan kesadaran. Andai kata ini memang bener-bener gak pernah belajar, gak pernah tapi bukan informasinya yang terlambat. Bukan. Karena gini, informasi sudah sejak zaman Nabi. Satu contoh ya, waktu saya masih sekolah. Andai kata di zaman Rasul menyampaikan seperti ini kan ada orang yang sudah sepuh. Oh gitu ya. Loh. Ada orang yang sudah sepuh. Loh iya bener Kanjeng Nabi rek. Awal paling iya bener ini. Terus bahasa tadi yang jenengan sampaikan tadi nggak ada kata terlambat. Bahasa Gus tadi kalau putus asa. Ya, itu kan kelanjutannya, maksud saya itu kan posisi kita sudah tua. Kan gitu. Kita sudah tua. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, posisi ada orang tua. Nah, kalau saya beranggapan, Rasulullah menyampaikan itu hasil kesimpulan dari pengalaman hidup. Betul. Artinya, setiap orang itu diamati seperti itu, seperti itu, seperti itu. Dia sudah tahu. Ya. Contoh, ini saya punya pengalaman dulu ketika masih sekolah, misalkan, alah, besok aja. Ini saya kerjakan ketika liburan, misalkan gitu. Ya, dong-dongan ini ketika liburan, malas mengerjakan ya, PR atau apa. Nah, terjadi lagi, terulang kembali, dan seterusnya ini terus terulang. Nah, bagaimana agar masing-masing kita, khususnya saya ini, tidak menunda-nunda apa yang hal baik. Itu pekerjaan tadi tidak menunda-nunda. Ya, artinya kesadaran itu semakin menguat, bahkan kalau bisa menjadikan sebuah keyakinan. Ini kira-kira benar konsep atau resepnya bagaimana? Benar sekali. Arti dari ungkapan tidak ada kata terlambat itu adalah jangan menunda. Selagi masih ada waktu, itulah. Mumpung, ya tadi itu yang saya katakan. Ya mumpung. Gunakan sebaik-baiknya, mumpung. Luas sekali ini. Dan mampu nih ya apa? Nah sekarang ini berjalan waktu ini. Tak terasa dari waktu ke waktu. Nih. Jangan dipakai untuk menyesal lama atau terpuruk dalam penyesalan atau larut, jangan. Ya wis, nek iso mari nyesel terusane nyesel iku lho. Terusane nyesel iku ndang lakonono. Wis gak iso sak isokmu. Mampumu iso sak piro ya wis iku. Wis ndang aja ditunda nek engko. Wong ini enggak ada kesempatan itu tidak terulang kedua kali, itu artinya waktu ini terus berjalan ya. Jadi wis lewat wis. Lho makane nek nyesel nek getun sak lap ae mari ngono terusane nyesel getun iku lho lakonono. Ya ibarat
hari ini bukan hari yang kemarin. Ya itu. Air yang mengalir itu, Ya, cuma sekali mengalir itu. Iya, nggak ada terulang itu. Jadi, Tidak ada kesempatan itu. Beri aku kesempatan kedua kali. Nggak ada. istilah Hakikatnya nggak ada. istilahnya dengan mumpung-mumpung ada itu yang saya pernah dengar itu cekak selak kesalip setan. Memang itu yang dikarepi Kanjeng Nabi dawuh. Nah, Ojo sampai kesalip setan. nah, bagaimana menanamkan itu pada kepribadian kita agar menguat rasa tidak ingin menunda dan lain sebagainya. Mudah sekali kalau caranya atau konsepnya. Ya seperti yang sering saya sampaikan, ketika engkau mengalami pagi, yakinilah sore mati. Ya. Ini tinggal mengiaskan. Ketika mengalami sore hari, yakinilah besok pagi mati. Alias, tindekno. Ketika mengalami masa sekarang, anggaplah masa nanti mati. Nah, beranikah menunda? Wani ya menunda. Nek, oh kita nggak ada yang tahu. Iya. Jangankan sore ini kan jarak per hari dibagi dua lah. Iya. Sekarang ini waktu itu terbagi waktu sesungguhnya waktu hanya sekarang. Ada waktu telah, bukan waktu ini. Ada akan datang. Ini juga belum waktu. Kita bisa yakin dari mana? Ini loh, sesungguhnya menunda itu kita dilarang itu karena tahu dari mana kalau nanti kita masih hidup. Siapa yang berani menjamin? Tidak ada yang berani. Jadi selama menunda itu sama dengan tergilas dengan waktu. Ya iya. Ya ini yang pesan Baginda Rasul. Baginda Rasul di 5 ini tuh jangan pernah menunda kesempatan yang ada itu. Karena sesungguhnya kesempatan itu tidak pernah terulang. Maka begitu kerentek api iki tek. Ya ini. Langsungan jalankan, action langsung. Karena harus diketahui di hadis lain Nabi bersabda, ma min mu'minin illa wa fi qalbihi syaitan. Tidaklah dari setiap orang yang beriman itu kecuali di dalam hatinya ada 2 setan. Kabeh wong iman, atine wong iman kabeh iku ana setan loro. 1, idza dzakarallaha khanasa. Kerjoe setan sing pertama iki nek ati ku eling Allah. Setan sing pertama iki khonasa, akan menggoda dengan berbisik halus, intinya tangguhkan, tunda, engko ae, kok sik ya apa sebab gagal. Iki disebut setan khonnas. Yang kedua, wa idza nasiyallaha waswasa. Ketika hati itu dalam keadaan lupa Allah, setan itu menggodanya lebih parah, yaitu bisikan-bisikan jahat yang intinya bagaimana agar khawatir, resah, gelisah, sumpek, dan semisal itu. Arti dari waswas itu pokoknya ya apa supaya wong iman iki jarine setan sing loro iki, ya apa supaya galau. Wah, pengalaman setan. Itu arti waswas lah. Ya apa supaya sumpek, supaya galau, supaya khawatir iki apa iki. Ya dibisiki. Wah anu lho kok anu. Intinya ya agar kesempatan ini hilang. Goyah kemantapannya. Iya. Itu posisi hati yang dalam keadaan tidak berzikir atau lupa berzikir. Iya. Dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sadar, Khonas yang datang. khonas.
Artinya khonas itu nama sifat setan. Iya, iya. Sifat setan yang tugasnya menunda. Suka menunda-nunda itu khonas. Ngengkuk. Ya inilah nek gak langsung-langsungan kesalip setan itu. Kesalip setan sopo? Setan khonas. Ternyata dalam diri kami. Iya kita kabeh. Bangsa halus itu. Pahami? Qala Rasulullah ma min mu'minin illa wa fi qalbihi syaitani. Ma min mu'minin, tidaklah dari orang beriman illa wa fi qalbihi, kecuali di dalam hatinya syaitani, ada 2 setan. Ini iman dalam kelas apapun. Dalam kelas apapun. Tentu ya iman lemah ya pasti. Tapi kuat pun ya masih kalau belum sempurna. Kalau sempurna mati setan itu wis. Karena kalau nggak mati karena ya nggak bisa sempurna. Sekarang kalau dari hadis tadi, kami mengisyaratkan hadis ini hanya aspek luar. Artinya sepintas hanya dipahami dari aspek luar aja sudah cukup. Apa bisa ketika hadis ini tadi dipahami dari aspek dalam, artinya dibalik. Misalkan nggak tahu kata irtanimnya itu lebih tepatnya diganti apa. Yang jelas kalau irtanim jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah ini kemudian dibalik, jangan pernah merasa muda tapi merasalah tua. Ini bisa enggak dari konsep 5 hadis ini dibalik? Bisa saja. Lihat konteksnya, lihat kegunaannya, lihat arahnya. Itu tergantung arahnya atau tujuannya apa. Ya selama tentu ya harus positif. Artinya tadi kalau yang jaga masa mudamu sebelum datang tuamu ini hanya sisi luar diri. Kemudian ketika dari sisi dalam diri dibalik, merasalah tua, jangan merasa muda. Ini berarti ketika kita merasa tua, otomatis kita tidak akan melakukan apa yang dilakukan oleh anak muda. Jadi dalamnya yang merasa tua, tapi luar dirinya ya tetap menjaga masa muda. Atau lebih enak lagi itu makna muda hakiki.